di pasar Mapol. Kasus pembunuhan tragis terjadi di kota Bengkulu, di mana seorang remaja perempuan berusia 18 tahun berinisial NR tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri, YT49, dengan cara tak wajar. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu siang, 2 Agustus tahun 2025, di rumah mereka yang terletak di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati. Saat korban tengah khusyuk menunaikan salat zuhur, pelaku diketahui menggunakan sebuah cobek untuk memukul ibunya hingga tersungkur, lalu melanjutkan dengan menusuk korban menggunakan pisau dapur hingga tewas. Aksi keji ini sontak mengejutkan warga sekitar, terlebih karena dilakukan oleh anak kandung sendiri, dan saat sang ibu sedang beribadah. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sektor Gading Cempaka, pelaku memang telah diamankan tak lama setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, membenarkan bahwa pelaku adalah anak sulung korban, yang berdasarkan informasi dari warga sekitar, pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa RSJ. Pelaku bahkan dikabarkan baru saja kembali ke rumah dari RSJ pada Rabu, 30 Juli tahun 2025, atau hanya beberapa hari sebelum insiden mengerikan itu terjadi. Setelah melakukan pembunuhan, NR dilaporkan berlari keluar rumah dan menghampiri salah satu tetangga. Kepada tetangga tersebut, NR mengaku bahwa ia telah membunuh ibunya karena merasa kerasukan atau kesurupan. Ia juga menitipkan 2 adiknya kepada tetangga itu, sambil mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke akhirat. Perkataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pelaku mengalami gangguan mental. Tetangga yang menerima pengakuan itu segera bergerak untuk memeriksa kondisi di rumah pelaku. Saat memasuki rumah, mereka menemukan korban sudah dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah, diduga telah meninggal dunia. Mereka pun segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan, tim gabungan dari Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu dan tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung bergerak ke lokasi kejadian. Terduga pelaku berhasil diamankan dan segera dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses penyelidikan dan penanganan kasus selanjutnya akan dilimpahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu, mengingat pelaku diduga kuat memiliki latar belakang gangguan kejiwaan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses hukum.